begini, itu bagi kami bukan sebuah reuni, tetapi aksi selebrasi untuk framing media saja. Ini tidak lepas dari aksi kemarin saya, Bang Rismon, dan teman-teman dari alumni Universitas Gadjah Mada, juga dari Relagama, yang melaporkan Jokowi di Mapolda DIY. Jadi betapa gugupnya Jokowi dan para pendukungnya sehingga membuat acara-acara yang akhirnya terkesan aksi selebrasi hanya untuk framing media. Kami mendengar, membaca, menyaksikan itu ya sebagai hiburan akhir pekan aja, Mas. Kalau laporan polisi di Mapolda DIY, Bang Rismon, tertanggal 15 Juli, itu kan memang berita bohong Jokowi soal dosen pembimbing skripsi Pak Kasmujo, ya, yang pernah disampaikan sendiri oleh Joko Widodo di Fakultas Kehutanan tanggal 19 Desember 2017 saat menghadiri UGM. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Joko Widodo tadi saat reuni dadakan, ya, yang untuk pencitraan itu tadi, itu jadi blunder, Mas. Menurut saya jadi blunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, baru saja kita mendapatkan informasi dan melihat di berita-berita pada hari ini, yaitu hari Sabtu 26 Juli 2025, baru saja mantan Presiden Joko Widodo melangsungkan reuni bersama teman-temannya angkatan 80-an di Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan UGM. Dan kali ini kita akan wawancara dengan alumni asli UGM juga yang kebetulan tadi tidak hadir dalam reuni, tapi kita akan menanyakan acara reuni tersebut pada tokoh kita pada hari ini. Beliau adalah Mas Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Arief dan teman-teman semua di mana saja berada. Merdeka. Merdeka. Semangat sehat selalu. Semangat sehat selalu. Alumni berjujuran. Sip. Ya, Mas Bangun sebagai relawan bergerak nih. Relagama kok relawan sih. Sebagai koordinator Relagama bergerak, gimana Mas Bangun menanggapi acara reuni yang ini cukup mendadak saya pikir ya. Reuninya Pak Jokowi bahkan baru tercium hari ini, nggak jauh-jauh hari. Biasanya kalau reuni kan bisa sebulan atau seminggu sebelum acara itu sudah woro-woro kan. Kita baru dengar hari ini. Tanggapannya Mas Bangun? Oke Mas Arief dan teman-teman semua, memang kabar yang mendadak pada hari ini bisa dibilang lucu-lucuan. Lucu-lucuan begini Mas Arief, karena lazimnya reuni di UGM itu dilangsungkan menjelang Dies Natalis, ya. Biasanya di bulan, kalau Dies Natalis UGM kan di bulan Desember, tepatnya di tanggal 19, ya. Dies Natalis UGM, ya. Jadi reuni itu biasanya di bulan-bulan mendekati Desember, apakah itu November atau Desember, ya, sekitar itu. Yang kedua biasanya reuni juga di momentum Hari Raya Idul Fitri, ya, Syawalan itu biasanya, karena kan itu pas musim liburan. Nah, apalagi ini reuni yang dihadiri oleh ya Presiden RI ke-7, mantan Presiden Joko Widodo. Itu kan sejatinya suatu yang mengembirakan, ya, menyenangkan, tetapi tadi begitu mendengar informasi breaking news di beberapa stasiun TV dan media online itu kami tersenyum, Mas. Tersenyum. Karena kenapa, Mas? Itu begini, itu bagi kami bukan sebuah reuni, tetapi aksi selebrasi untuk framing media saja. Jadi selebrasi dadakan, ya. Jadi kalau kemarin saya sampaikan kepada teman-teman, ya, kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini kalau dikaitkan atau diseret ke ranah politis, ya, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya politisi. Nah, politisi itu kan suka bermain narasi, suka merekayasa kata-kata. Nah, dan ditambah dengan aksi yang itu kemudian pencitraan media.
Padahal kalau dirunut ke belakang, ya ini tidak lepas dari aksi kemarin saya, Bang Rismon, dan teman-teman dari alumni Universitas Gadjah Mada, juga dari Relagama, yang melaporkan Jokowi di Mapolda DIY. Jadi betapa gugupnya Jokowi dan para pendukungnya sehingga membuat acara-acara yang akhirnya terkesan aksi selebrasi hanya untuk framing media. Kami mendengar, membaca, menyaksikan itu ya sebagai hiburan akhir pekan aja, Mas. Disenyumin aja. Iya, 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 iya. Iya, menarik ya kalau memang lazimnya reuni itu di akhir tahun ya. Dan Ya, biasanya di musim-musim holiday lah liburan. Ini kan ya, terlalu ya. Dan terlalu mendadak gitu. iya, ini uh, pentas politisi yang sangat tidak lucu. Ya, menghibur tapi tidak lucu, Mas. Libur tapi tidak lucu ya. Harus ngebom itu kalau stand up comedy. Iya, Mas Iya, Bangun. Wah, apapun itulah. Tapi ada yang menarik tadi. Karena Mas Bangun tadi menyampaikan ada soalan politik ya. Pak Jokowi iya. kemarin justru menyampaikan ada agenda politik gitu yang dilakukan oleh orang-orang yang mencoba mengulik ijazahnya. Nah, itu kan kata-kata yang disampaikan Pak Jokowi sebelum ini ya, sebelum acara reuni ini. Nah, Mas Bangun menanggapinya gimana Mas Bangun tuh? Kalau Pak Jokowi mengatakan ada agenda politik, itu juga benar sekali, Mas. Kenapa? Loh, karena Pak Jokowi meskipun dia sudah tidak menjabat sebagai ya Presiden Republik Indonesia, ya, tetapi dia juga masih menjadi anggota Dewan Dewan, Kehormatan atau Dewan ya, Dewan Penasehat Danantara ya. Itu kan betul. juga jabatan ya di mana itu juga keputusan politik. Dan yang kemudian publik dan teman-teman semua harus catat dan ingat, kemarin tanggal 20 Juli, dia kan juga menyampaikan pidato politik ya di hadapan partai gajah yang terpenggal sejarah ya, saya katakan begitu. Karena ya lagi-lagi anak kandungnya sendiri juga menjadi saat ini wakil presiden Republik Indonesia, menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Dan kalaupun kemudian ini harus dikaitkan dengan politik, loh, saya kemarin yang menggugat dia, kan saya juga sarjana ilmu politik, jadi saya mengamalkan ilmu saya dong. Jadi benar, wajar, dan itu resiko yang harus diterima oleh Pak Jokowi ketika memang dia sudah masuk di arena politik. Jadi kalau kemudian dia mengatakan ini sudah masuk ke ranah politik, benar, ya. Kalaupun kemudian janganlah ini dikait-kaitkan dengan politik, itu juga salah karena memang sudah masuk ke ranah politik loh. Karena dia memang pernah menjabat sebagai presiden, ya itu jabatan politik dan menjadi hak publik untuk kemudian tahu hal ikhwal yang memang harus diketahui oleh publik, begitu Mas. Jadi itulah makanya ketika politisi itu menyikapi kasus ini kan seperti yang saya bilang, pandai merangkai kata seperti pujangga, ya merekayasa kata-kata gitu kan. Gitu aja. Jadi senyumin aja, Mas. Oke. Iya, Mas, ada yang menarik nih, Mas. Berhubungan tadi kemarin Mas Bangun, Mbak Krismon, itu kan datang ke Polda DIY ya. Mungkin nanti bisa diceritakan lebih lanjut. Tapi dalam pidatonya Pak Jokowi di reuni alumni UGM hari ini, itu Pak Jokowi masih tetap menyampaikan bahwa Pak Kasmujo itu sebagai dosen pembimbing. Cuman tidak disebutkan itu sebagai pembimbing skripsi atau pembimbing akademik atau pembimbing ilmu apa itu tidak disebutkan, tapi hanya tetap dia menyampaikan sebagai dosen pembimbing. Dia tambahkan lagi, bahkan pernah 4 kali datang ke perusahaan kayunya. Nah, Mas Bangun, nah kalau dikaitkan Ya, dengan itu, kemarin saya dengar Pak Kasmujo juga
ketika diwawancara Bang Rismon kan menampik bahwa dia dosen pembimbing skripsi, dosen pembimbing akademik. Nah, gimana nih Mas Bangun kalau dikaitkan dengan laporan yang Mas Bangun dan Bang Rismon kemarin nih Mas Bangun? Silakan Mas Bangun. Nah, begini Mas Arief dan teman-teman semua, kalau laporan polisi di Mapolda DIY, Bang Rismon tertanggal 15 Juli, itu kan memang berita bohong Jokowi soal dosen pembimbing skripsi Pak Kasmujo ya, yang pernah disampaikan sendiri oleh Joko Widodo di Fakultas Kehutanan tanggal 19 Desember 2017 saat Betul. menghadiri UGM. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Joko Widodo tadi saat reuni dadakan ya yang untuk pencitraan itu tadi itu jadi blunder Mas. Menurut saya jadi blunder. Ya, jadi itu justru malah akan menimbulkan tanda tanya kembali kepenasaranan netizen dan publik yang saat ini betul-betul senantiasa concern mengikuti kisah ini, kisah berseri ini Mas Arief. Karena lagi-lagi kita harus ingat dan catat bahwa di tempat kami kuliah dulu dalam hal ini di UGM itu memang ada namanya dosen pembimbing akademik atau dosen wali. Jadi itu dosen akademik atau dosen wali itu memang menjadi ya konsultan mahasiswa yang bersangkutan ketika mau mengambil mata kuliah, merencanakan untuk apa mata kuliah dalam satu semester di kartu rencana studi dan sebagainya. Tetapi berbeda halnya ketika dosen pembimbing skripsi. Karena dulu saya sendiri Mas Arief, dosen wali dengan dosen pembimbing skripsi saya juga berbeda. Dosen pembimbing akademik saya atau itu Pak Haryanto. Kemudian kalau dosen pembimbing skripsi itu Pak Dr. Purwo Santoso. Karena materi tulisan skripsi saya kan memang spesialisasi dari Dr. Purwo Santoso. Jadi apa yang disampaikan oleh Jokowi hari ini itu justru malah akan menimbulkan blunder dan kebingungan pada Joko Widodo sendiri dan penasihat hukumnya serta pendukungnya ini. Ya itu tadi Mas, karena keadaan lupa baca skenario atau hanya sekedar hafalan sehingga ya yang disampaikan ya justru menimbulkan ini kecurigaan baru bagi kita semuanya. Iya, dan itu nanti akan dibuktikan ketika laporan polisi Bang Rismon yang tanggal 15 Juli, hari Selasa tanggal 15 Juli sebelum Bang Rismon ke tempat Pak Sofyan Effendi itu terjadi. Dan kalau kemudian kita mau mengacu apa yang pernah disampaikan oleh Prof. Sofyan Effendi itu nanti terbantahkan itu Mas. Apa yang disampaikan Jokowi hari ini. Oke. Menarik. Ya. Tadi juga kita lihat yang hadir di situ ada Profesor Uva Emilia yang hari ini menjadi Rektor UGM, hadir juga Mas tadi dalam acara reuni tadi, dan konon katanya juga Profesor Ova Emilia ini juga kemarin dilaporkan ya Mas oleh Pak Rismon dan Mas Bangun. Gimana tuh ceritanya Mas? Ya, jadi kemarin kami tanggal 22 Juli ke Mapolda DIY hari Selasa, Mas Arief ya, itu kami ada 2 laporan. Yang pertama dugaan skripsi palsu ya atas nama Joko Widodo. Adapun pelapor adalah Bang Rismon Sianipar, terlapor Saudara Joko Widodo dan Ibu Ova Emilia. Kemudian laporan yang kedua, materinya adalah dugaan berita bohong jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Adapun pelapornya saya sendiri, kemudian didampingi 2 orang, yang 1 orang alumni UGM juga, Mas Nasir, dan yang 1 lagi dari non-alumni yaitu Pak Taswadi atau Pak Temi, itu dari Bantul. Dia salah satu korban berita bohong jurusan teknologi kayu yang disampaikan oleh Joko Widodo. Itu Mas Arief. Sebentar, kalau yang korban tadi, kenapa dia bisa menyatakan dia korban akibat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Gimana ceritanya kalau dia bisa jadi korban, Mas? Ya, waktu kemarin di Mapolda DIY saya juga baru bertemu pertama kalinya dengan Pak Taswadi itu ya, karena memang Pak Taswadi
ini diinformasikan atau mendapat keluhan sekaligus juga laporan dari atau pengaduan ya dari beliau ke teman-teman yang ada di Jogja, ya teman-teman alumni, teman-teman rela agama yang ada di Jogja. Sehingga ketika kemarin dirapatkan oleh teman-teman yang di Jogja, beliau bersedia untuk ikut membersamai kami melaporkan. Anak beliau yang dulu sempat berminat untuk mengambil jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM, ternyata setelah dicari dalam daftar ini pendaftaran mahasiswa baru tidak ada. Nah, Oke. akhirnya kan dia ya mengambil jurusan atau perguruan tinggi yang lain. Waktu kemarin di Mapolda DIY sebelum pemberkasan laporan itu saya tanya, akhirnya putra panjenengan kuliah di mana Pak? Ya di kampus yang lain, tidak jadi di UGM, Hmm. gitu. Sudah merasa sudah dibohongi lah gitu. Ya namanya Hmm. dibohongi kan tentu ya kecewa manusiawi Mas. Itu Oke. makanya dia berani untuk melaporkan. Ya. Oke, jadi kena prank jurusan teknologi kayu ya. Ya, begitu ceritanya. Lah itu. Makanya dugaan berita bohong jurusan teknologi kayu. Oke. Nah, Mas, kemarin kan sempat bareng-bareng nih Mas Bangun Sutoto sama Pak Rismon itu tanggal 22 ke Polda DIY itu. Nah, apa yang terjadi di dalam Ya, Mas Mas Bang Rismon sama Mas Bangun? Saya dengar tadi ada dua tempat yang berbeda ketika sampai Polda DIY. Nah, coba diceritakan gimana kronologisnya. ya. Kemarin kami pagi sekitar pukul setengah 10 sampai di Mapolda DIY, kemudian begitu masuk di pintu gerbang utama Mapolda, sudah disambut oleh teman-teman awak media, sehingga kami ya harus menyambut mereka yang sudah menunggu beberapa waktu sebelum kami tiba, dan kami sampaikan di depan media bahwa ada dua materi pokok laporan yang akan kami sampaikan kepada kepolisian di Mapolda DIY. Yang pertama tentang itu tadi dugaan skripsi palsu, yang kedua tentang berita bohong jurusan teknologi kayu. Nah, setelah kami usai bertemu dengan awak media, kami menuju ke ruangan SPKT. Nah, dari sana kami diantarkan menuju gedung Diremkrimsus, ya, Direktorat Kriminal Khusus, ya, di timur komplek eh, Mapolda DIY. Nah, kami di sana menunggu ya agak lama. Kemudian setelah beberapa saat kami ya dalam hal ini saya diajak untuk konsultasi dengan apa Direktur di Remkrimsus ya dengan petugas dari pihak Polda. Nah, lalu kami diarahkan pindah ke gedung Direktorat Kriminal Umum, Mas. Ya, di situ kami juga masih diajak untuk berkonsultasi dengan apa petugas yang ada di gedung itu. Hmm. Nah, setelah beberapa waktu dari beberapa petugas yang ada di situ konsultasi dengan pimpinannya sehingga kami dipisah. Bang Rismon untuk laporan dugaan skripsi palsu di gedung Krimum ya kriminal umum untuk laporan kami yang dugaan jurusan teknologi kayu ada di kriminal khusus. Jadi Oke. kami kemarin di dua ya Oke. begitulah kemarin gambaran kronologi saat kami di Mapolda DIY 22 Juli di Oke. Mas Bangun, berarti kemarin yang dapat LP ini Pak Rismon aja yang dapat LP, yang dapat nomor LP-nya. oh iya kemarin yang laporan kami yang ditindaklanjuti itu hanya dari Bang Rismon yang apa laporan polisi yang keluar berita acara laporan polisi dari laporan Bang Rismon. Untuk saya dari dilakukan atau didapatkan di BAPK, berita acara pemeriksaan keterangan. Jadi
Status saya menjadi saksi pelapor untuk polisi yang tanggal 15 Juli. Ya, hari Selasa 15 Juli yang Bang Rismon kan juga datang ke Mapolda DIY kan Joko Widodo dugaan sebagai dosen pembimbing skripsi. Oke, berarti Bang Rismon ada 2 LP ya di Polda DIY ya saat ini ya. Tanggal Sudah tertanggal 15 Juli dan tertanggal 22 Juli. Hanya selang 1 pekan, Mas Arief. Oke. Ya. Berarti kita tinggal menunggu proses apa yang kemudian akan dilakukan oleh Polda DIY. Iya, betul, betul. Oke. Oke. Iya, Mas, kita ya. Nah, Mas Bangun, bagaimana perkembangan terakhir teman-teman alumni Relagama ya menanggapi dinamika yang hari ini terjadi ya? Karena kemarin kan kita tahu ada 12 orang yang masuk LPDP yang bukan hanya 5 Oke. orang itu, tapi sekarang berkembang jadi 12 orang dan konon tambah 2 orang lagi yang kemudian akan dipanggil juga. Nah, kita belum bisa sebutkan namanya ya, tapi ada 2 orang lagi. Nah, tanggapannya Mas Siapa Bangun? itu? Nama saya bukan itu. Bukan dari Jogja. Sejauh ini yang dari Jogja nggak ada. Pak Roy aja kayak. Yang lain nggak Iya, ada. iya. Masih dari Oke, oke. Jakarta. Nah, Mas Bangun, Iya, iya. bagaimana Iya. sih tanggapan dari alumni Relagama Bergerak menanggapi kasus ini ya? Ini tentu Pak justru memanjang ini, tidak memperingkas. Sebenarnya kalau ditunjukkan saja selesai kan. Tapi karena ini memanjang, melingkar, melebar jadinya mana-mana ini. Bertambah-tambah terus gitu maksudnya orang-orang. Tanggapan dari teman-teman alumni gimana, Mas? Justru itulah Mas Arief, ketika dari pihak pelapor dalam hal ini Joko Widodo menambah daftar terlapor itu betul-betul menunjukkan bahwa mereka suka bermain narasi, suka merekayasa kata-kata. Nah, ini kan apalagi kemarin juga di media kita dengar salah satu pengacara di Jakarta ya, Farhad Abbas itu meminta polisi untuk segera menangkap si A, si B, si C ya, ya kan? Itu jelas suatu hal yang menurut saya hanya bermain narasi dan ingin menyesatkan publik ya. Itu. Tetapi kami sendiri alhamdulillah Mas Arief sampai saat ini juga koordinasi masih terus berjalan, kami juga menyikapi dinamika dan perkembangan informasi di Jakarta, di Solo, di Jogja itu kami santai saja Mas. Jadi kami tetap fokus dengan apa yang sudah kami agendakan. Jadi alhamdulillah saya sendiri dan teman-teman itu justru semakin bersemangat dan semakin berenergi bahwa memang inilah perjuangan yang harus dilalui. Artinya kami tidak terjebak dengan irama permainan mereka. Kami tetap punya irama permainan tersendiri yang kadang itu membuat mereka menjadi kelabakan seperti kemarin hari Rabu tiba-tiba dari Mapolda Jakarta datang ke Mapolresta Surakarta, kemudian Joko Widodo dipanggil di sana, menyerahkan ijazah yang dari SD, SMP, SMA, S1 dengan para saksi SMA yang berseragam. Nah itu kan menurut saya itu suatu hal yang apa nggih, kelihatan sekali mereka gugup dan apa tidak siap menerima apa aksi-aksi yang sudah kami rencanakan sangat rapi dan insya Allah juga dalam koridor taat sebagai warga negara Indonesia gitu. Jadi alhamdulillah kami tetap masih fokus Mas. Jadi tidak memedulikan yang mereka lakukan. Kalau kami terjebak pada kata-kata mereka, narasi mereka, apa yang mereka lakukan kan justru kami seolah-olah nanti jadi mengikuti irama mereka. Kita punya lagu sendiri, ya kan? Kita usahakan lagi itu loh yang menjadi lagu kebangsaan hiburan kami. Iya, iya. Kalau iya, gitu. Kita kita jalani dengan penuh kebahagiaan ya. Iya, iya, Itu santai. iya, iya, iya.
Ya, dan memang ini semakin ditekan, ini ibarat per itu kalau ditekannya semakin dalam, dia akan loncatnya semakin tinggi kan begitu ya. Kalau kalau shock breaker Ya, juga jadi gitu. betul, itu hukum hukum fisika gaya dan Hmm, tekanan ya kan Mas. Ketika betul. akademisi dan aktivis itu justru semakin ditekan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, itu justru daya tolaknya, itu daya dorongnya itu justru semakin kuat. Buktinya kemarin teman-teman di Jakarta kan sudah mengadakan deklarasi di Gedung Juang ya. Nah itu kan Betul. salah satu bentuk. Padahal belum loh Mas. Ini insya Allah dalam waktu dekat, sebagaimana yang kami sampaikan dan yang sudah publik ketahui, kami kan ini sedang menjadwalkan untuk audiensi dengan Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan insya Allah itu fix. Hanya harinya kapan, ya itu masih menunggu keputusan dari beliau kan, bukan kami yang menentukan, tetapi beliau sepenuhnya yang menentukan untuk kapannya gitu Mas. Ya mari kita sama-sama tunggu saja. Semoga Allah mudahkan dan Amin, amin. lancarkan. Ya, kita Ya, tunggu Mas yang ya. istimewa itu nanti. Iya, kan kemarin saya juga waktu setelah dari Mapolda DIY bersama dengan Mas Roy, Bang Rismon, Pak Taufik dan juga dari para tokoh masyarakat Yogyakarta, ya kami sampaikan ya bahwa Jogja itu istimewa antara Surakarta, Yogyakarta dan Jakarta. Kami kan di tengah-tengah. Nah Betul. ini ya jadi Yogyakarta itu punya nilai sejarah dan kata orang ya Mas Arief punya nilai magis yang luar biasa dan ini yang jangan dianggap sepele. Kasus ini sepele tapi jangan sepelekan nilai magis Yogyakarta. Oke, baik. Terima kasih Mas Bangun Iya, atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan Mas Bangun tetap semangat selalu, teman-teman juga yang Arief, mencari kebenaran dan mencari kejujuran ya. Dan inilah yang sebenarnya dibutuhkan di negeri ini karena kita tidak mau negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang suka bohong. Nah, itu fakta betul, ya, betul. bukan bukan narasi, itu Ya, fakta. oh, iya, betul, betul. Oke, betul. Terakhir, terakhir Makanya sebagai closing statement Mas Bangun, apa yang mau disampaikan? Silakan. baik Mas Arief dan teman-teman dimanapun berada, mari kita tetap fokus untuk menyelesaikan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini karena ini sudah mendunia dan ini kalaupun kemudian nilai sebagai aksi politis memang ini juga sudah masuk ke ranah politis karena memang lagi-lagi Jokowi juga menggunakan ya instrumen politis ya dalam hal ini birokrasi dan juga dari aparat kepolisian sehingga janganlah kemudian terjebak dengan kata-kata itu. Ya, ini memang sudah jelas masuk ranah politis. Ya, tetapi kami senantiasa kritis berdasar logika akademisi. Ya, berdasarkan logika ilmiah seorang akademisi yang senantiasa menjunjung tinggi ya kode etik akademik berdasar pada data dan fakta. Dan ini juga untuk adik-adik mahasiswa dimanapun berada, ya ijazah itu tentang harga diri. Ya ijazah itu harga diri. Nah ini jangan kemudian hanya dianggap sepele. Ya kalau kemudian ini dianggap sepele, maka ya saya menyarankan sebagaimana dulu aksi kami di tanggal 8 Juli ya ada alumni UGM yang menyatakan kalau ada aksi lagi mengembalikan ijazah kami akan ikut bersama-sama. Wah, jadi kalau ada yang menganggap kasus ini sepele, kasus ini apa remeh-temeh menguras energi, maka tolong dicatat baik-baik ya bahwa ini adalah kasus yang serius ya. Ini sepele tetapi menjadi serius ketika bertele-tele hanya karena ketidakjujuran. Karena itu mari ya seluruh alumni bersatu suarakan kejujuran, akademisi bersatu tak bisa dikalahkan. Merdeka Merdeka. untuk Indonesia. Merdeka. Terima kasih Mas Bangun Sutoto sebagai Oke. koordinator sekaligus ketua Rela Agama Bergerak langsung dari Oke. daerah Yogyakarta, tepatnya di daerah Oke. Bantul.
hari ini menanggapi langsung acara reuni yang digelar di Fakultas Kehutanan UGM yang dihadiri oleh mantan Presiden Joko Widodo. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Arif dan teman